saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 26 Februari, dalam pekan biasa yang ke-7. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah darimu untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini banyak berbicara tentang anak-anak. Ada dua hal bagi saya yang dapat menginspirasi perjalanan hidup kita, dan saya akan bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama yakni sabda Tuhan sendiri ketika Yesus mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Kita tahu dalam Injil hari ini banyak orang juga yang berbondong-bondong datang membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya mereka dijamah oleh Yesus. Hanya saja tindakan itu membuat para murid menjadi tidak senang dan mereka marah supaya anak-anak itu jangan didekatkan pada Yesus. Mungkin para murid berpikir mereka akan mengganggu Yesus yang sedang mengajar atau yang sedang membuat karya mujizat. Tetapi Yesus justru memarahi para murid dan mengatakan, "Jangan menghalang-halangi mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Sabda Yesus pada poin yang pertama ini dapat menjadi permenungan yang sangat indah bagi keluarga-keluarga yang sudah memiliki putra-putri. Ingatlah tanggung jawab utama yang juga diemban oleh keluarga-keluarga dalam janji nikah, yaitu berani mau mendidik anak-anak dalam iman Kristiani. Saya sering mendapatkan sharing dari beberapa keluarga yang mengisahkan bagaimana anak-anak mereka sudah jauh dari gereja, tidak mau lagi ke gereja setelah dewasa. Mungkin karena sejak kecil mereka tidak dibiasakan untuk mencintai gereja. Jangan menjadikan anak-anak menjadi beban ketika orang tua pergi ke gereja, tapi usahakanlah, biasakanlah, ajak anak-anak untuk datang kepada Yesus melalui doa-doa. Rajinkan mereka ikut kegiatan-kegiatan sekami, OMK, atau juga ajak mereka pergi ke gereja. Yesus sendiri mengatakan, "Jangan menghalang-halangi mereka, biarkan mereka datang kepadaku dengan dunianya sendiri." Maka pada poin yang pertama ini, bagi orang tua, bagi mereka yang memiliki anak, menjadi permenungan yang sangat mendalam untuk mendekatkan anak-anak pada Tuhan, yang akhirnya juga menjadi anak-anak Allah yang bisa dibanggakan. Pada poin yang kedua yang dapat menjadi permenungan kita juga sabda Tuhan ketika Yesus mengatakan, "Sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk dalamnya." Apa yang dapat kita renungkan dari sabda Allah ini? Kita bisa belajar bahwa menerima kerajaan Allah sama dengan menerima seorang anak kecil. Anak kecil menjadi contoh yang digunakan Tuhan supaya umat atau pendengarnya mau menerima kerajaan Allah, supaya saatnya nanti mereka masuk dalam kerajaan itu. Apa yang dapat kita pelajari dari anak kecil? Satu hal yang menarik, yakni sukacita dan kegembiraan. Mereka bersukacita dan bergembira di setiap saat. Mereka sepertinya tidak punya masalah, tetapi lebih menekankan kegembiraan, bermain, dan juga sukacita yang ditampilkan dalam kehidupan ini. Inilah yang perlu kita tampilkan juga dalam menerima kerajaan Allah.
Sudahkah kita bersuka cita, bergembira menjadi pengikut-pengikut Kristus? Bergembirakah kita ketika kita dibebani tugas-tugas gerejani atau juga tugas-tugas sebagai anak-anak Allah yang mau mewartakan kasih Allah di dunia ini? Saya yakin bahwa kesaksian hidup kita yang bergembira dan bersuka cita karena iman kita, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Salah satu unsur yang penting dalam kehidupan iman kita untuk bisa menjadi warga kerajaan Allah. Bersuka cita, jangan pernah malu mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Jangan pernah gengsi untuk membuat tanda salib sebagai sukacita kita dalam kehidupan harian kita. Tapi tampilkanlah Tuhan dalam setiap kesaksian hidupmu sehingga orang lain melihat hal itu sebagai unsur iman yang ada dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena melalui Injil-Mu kami Kau ajar untuk penuh tanggung jawab mendekatkan anak-anak kepadamu. Dan juga melalui anak-anak kami belajar bagaimana menerima sukacita, bagaimana menerima kerajaan Allah dengan penuh sukacita. Semoga tangan kuasa-Mu ya Tuhan menuntun hidup kami semua. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.